perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya. Kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, ada Mas Pugu Andik. Mas Pugu, kita di tengah isu tapering saat ini. Bagaimana posisi rupiah pada pagi hari ini, Mas Pugu? Ya, kalau kita lihat tadi memang opening rupiah juga menguat ya, karena sekitar 20 basis point ke level antara 14.370-an gitu ya. Dan ini memang 270-an ini memang cukup positif gitu ya. Kalau kita melihat memang penguatan rupiah ini lebih didorong oleh pelemahan US dollar gitu ya. Karena pertama memang Jumat lalu gitu ya, di akhir pekan rilis data non-farm payroll Amerika Serikat ternyata meleset dari perkiraan pelaku pasar gitu ya, yang akhirnya USD mengalami pelemahan gitu ya, meskipun di sisi lain pengangguran mereka mengalami penurunan, sehingga memang penguatan kita akan cenderung terbatas gitu ya. Pasar di sini juga akan menantikan gitu ya rilis data inflasi Amerika Serikat gitu ya, untuk mendapat gambaran yang lebih jelas gitu ya mengenai kondisi inflasi Amerika ke depannya gitu ya. Dan isu tapering memang masih menjadi salah satu isu utama gitu ya. Dan kalau kita lihat memang potensi untuk adanya tapering ini sangat besar gitu ya, melihat inflasi Amerika Serikat sangat tinggi gitu ya. Namun isu tapering ini cenderung meredah gitu ya setelah kemarin rilis data non-farm payroll Amerika Serikatnya cenderung di bawah ekspektasi seperti itu. Baik, sentimennya dari dua arah, baik itu dari dalam negeri dan juga dari Amerika Serikat sendiri. Tapi Mas Pugu, untuk turning point-nya nantinya, apakah nanti rupiah masih akan bertahan atau mungkin seperti data inflasi akan mempengaruhi di tengah pekan ini, Mas Pugu? Ya, kalau kita lihat memang mungkin di awal pekan pergerakan rupiah akan cenderung terbatas gitu ya. Namun kita bicara rilis data inflasi Amerika Serikat gitu ya, ekspektasinya memang secara man-on-man masih naik gitu ya, meskipun cenderung melambat gitu ya. Nah, ini kita perlu perhatikan gitu ya. Mungkin rupiah akan volatile gitu ya di akhir pekan nanti gitu ya, karena rilis data inflasi tersebut. Kalau ternyata rilis data inflasi tersebut akhirnya di bawah ekspektasi lagi, bukan tidak mungkin rupiah akan turun gitu ya, bahkan di bawah level 200 gitu ya. Mungkin ada potensi ke situ gitu ya, kalau rilis data Amerika Serikatnya gagal lagi memenuhi ekspektasi pasar seperti itu. Untuk kasus COVID-19 dalam negeri masih mempengaruhi rupiah kita nggak, Mas Pugu? Ya, mungkin kalau kita bicara COVID sebenarnya kita juga cenderung datar-datar aja gitu ya, meskipun di akhir pekan sempat melonjak gitu ya, dan di akhir pekan lalu sebenarnya juga cukup positif gitu ya, kasus sembuh 11.000 gitu ya, ini juga cukup masif gitu ya. Dan ini memang kondisi dalam negeri cukup positif, meskipun komentar gitu ya dari beberapa ahli yang mengatakan bahwa mungkin puncak kenaikan corona akibat libur lebaran itu ada di pertengahan Juni. Ini kurang lebih ya sedikit gitu ya membuat pasar cenderung berhati-hati untuk masuk ke dalam negeri gitu ya, apalagi investor asing seperti itu. Oke, tapi untuk transaksi asing sendiri sejauh ini seperti apa? Ya, mungkin kalau kita bicara dari pasar saham cukup positif sekali ya. Kita berkaca bulan Mei aja gitu ya, ada capital inflow sebesar sekitar 5 triliun gitu ya dari pasar saham gitu ya. Namun di pasar obligasi dengan adanya isu tapering sebenarnya netnya justru outflow gitu ya, kita bicara bulan Mei kemarin. Dan ini memang cenderung balancing ya antara saham dan juga obligasi gitu ya. Dan ini yang membuat akhirnya rupiah kita juga pergerakannya cenderung terbatas gitu ya. Baik, Mas Pugu, di kuartal 1 meskipun kita masih rendah untuk pertumbuhan ekonomi, tapi kan membaik dari kuartal sebelumnya. Kemudian nanti kuartal kedua diprediksi juga akan lebih membaik lagi. Apakah bagaimana sebenarnya prediksi ataupun ekspektasi dari pasar untuk kuartal 2 nanti, Mas Pugu? Ya, mungkin kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi kuartal 2 gitu ya, sebenarnya kita bisa berharap bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 bisa positif gitu ya. Apalagi kita melihat dari sisi inflasi sudah mulai picking up gitu ya, meskipun di situ ada libur lebaran gitu ya, yang memang demand di pasarnya cukup tinggi gitu ya. Inilah yang akhirnya membuat ekspektasi ada gitu ya, bahwa pertumbuhan GDP kita di kuartal 2 nanti akan positif gitu ya. Karena dari sisi konsumsi sendiri memang cenderung mengalami kenaikan seperti itu. Baik, nah beberapa yang terjadi di pasar uang kan adalah sentimen positif. Apakah hal yang sama juga terjadi di pasar obligasi kita, Mas Pugu? Ya, nah ini cenderung berkebalikan gitu ya di pasar obligasi, meskipun kita bicara isu tapering cenderung mengalami penurunan gitu ya setelah data non-farm payroll Amerika Serikat pekan lalu gitu ya. Ini di bawah ekspektasi, US Treasury juga menurun.
kemungkinan besar ada potensi bahwa obligasi kita juga masih cukup positif gitu ya pergerakannya. Meskipun ini akan sangat sensitif sekali gitu ya terhadap perkembangan dari inflasi, baik itu dari Amerika Serikat maupun dari dalam negeri. Apalagi ada beberapa komentar gitu ya bahwa mungkin kenaikan suku bunga Fed ini akan lebih cepat ya. Meskipun tahun ini kita bicarakan tetap gitu ya, namun mungkin di tahun depan ini mungkin sudah akan ada potensi bahwa ada kenaikan suku bunga gitu ya. Ini menurut pernyataan Janet Yellen gitu ya, atau permintaan gitu ya dari Janet Yellen seperti itu. Untuk rekomendasi Anda sendiri untuk obligasi seperti apa saat ini, Mas Pugu? Ya mungkin kalau kita bicara pasar obligasi, setidaknya untuk hingga akhir tahun ini masih menjadi pilihan yang cukup bagus gitu ya. Dan mungkin di awal tahun depan juga masih cukup bagus gitu ya. Namun perlu diperhatikan sekali dinamika yang terjadi gitu ya di pasar terkait isu-isu kenaikan suku bunga dan juga inflasi seperti itu sih. Oke, terakhir Mas Pugu, untuk rentang pergerakan rupiah kita pada pagi hari ini seperti apa pada hari ini mungkin Mas Pugu? Ya mungkin kalau kita bicara pergerakan rupiah hari ini mungkin akan cukup sempit gitu ya range-nya. Kita bicara 14.250 sampai 14.300, dan kalau kita bicara support dan resisten duanya mungkin sampai 14.200 sampai 14.350 seperti itu. Tapi most likely di 250 sampai 300 sih seperti itu. Baik, Mas Pugu, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Ya, sama-sama Mbak Julita. Ya, pemirsa, itu dia Treasury Research Analyst BNI Pugu Andik.